Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Radha Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pertumbuhan dan perkembangan setiap anak ini memang berbeda-beda seperti itu ya. Dan kita harus memperhatikan apakah perkembangannya ini wajar atau tidak di anak-anak seusianya seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang perkembangan anak, memang ini kaitannya sangat penting sekali karena berkaitan dengan hidup si anak ini sendiri jangka panjang seperti itu ya. Dari mulai anak-anak, remaja hingga dewasa seperti itu. Oleh karenanya orang tua harus detail banget untuk mengawasi apakah anak-anaknya ini mengalami gangguan perkembangan atau tidak. Nah, di Hari Remaja Internasional yang jatuh hari ini 12 Agustus seperti itu, Bincang Sehati akan membahas tema kita hari ini yaitu gangguan perkembangan anak. Namun sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini, kita akan membahas nih beberapa mitos dan fakta seputar anak-anak yang beranjak ke masa remaja seperti itu ya. Kita lihat yang pertama, mitos atau fakta. Perubahan hormon ubah perilaku anak. Nah biasanya orang tua ini paling bisa menotis gitu ya. Ketika masih umur 5-6 tahun, kemudian usia SD, itu anak masih nurut banget gitu. Kalau dibilangin sama orang tua, dek gini ya dek, kak gini ya kak gitu. Itu masih nurut, tapi kalau udah mulai beranjak ke 6 SD, terus kemudian ke SMP, apalagi SMA gitu ya, itu kayaknya agak susah gitu dibilanginnya. Nah apakah kemudian perubahan hormon dari anak-anak menuju remaja ini kemudian bisa berpengaruh juga ke perilaku anak? Nanti kita akan membahasnya ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. Jelang remaja, anak kurang jaga kebersihan tubuh. Nah ini biasanya nih kalau kita lagi ke angkutan umum gitu ya, atau kita lagi papasan nih sama anak-anak yang beranjak ke masa remaja seperti itu ya, itu bisa dibilang body odor-nya itu agak gimana gitu bau badannya. Nah apakah kemudian memang ini gara-gara ada pengaruh perubahan hormon juga, atau memang mereka di usia-usia seperti itu masih agak malas gitu untuk menjaga kebersihan tubuh? Kita akan bahas di segmen selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga nih pemirsa. Nah ini yang sering terjadi nih, anak cowok lebih rasional, anak cewek lebih emosional. Jadi kalau mungkin kita lihat anak-anak usia SD, apalagi zaman sekarang ya, itu kayaknya anak-anak itu udah dewasanya terlalu cepat, terlalu dini gitu ya. Nah kalau kita berbicara cowok, cowok itu jarang nangis, tapi cewek itu suka marah-marah, suka nangis. Apakah kemudian ini benar bahwasanya anak cowok itu lebih rasional dan anak cewek itu lebih emosional? Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya yang keempat. Remaja memiliki emosi yang labil. Nah kita lihat bahwasanya saat ini apalagi di kota-kota besar ya, kita lihat anak-anak remaja ini banyak yang kemudian melakukan pergaulan yang tidak sehat seperti itu. Nah apakah kemudian ini dalam rangka mereka mencari jati diri di masa emosinya yang labil atau tidak? Nanti kita akan bahas. Kita lanjut ke mitos fakta yang terakhir nih. Mulai tumbuh rasa suka kepada seseorang. Nah ini yang kemudian ada yang bilang cinta monyet lah seperti itu. Nah apakah kemudian anak-anak, kalau dulu mungkin orang mulai suka udah usia dewasa gitu ya, di atas 20 tahun. Tapi sekarang umur SD pun banyak yang kemudian mulai suka. Nah apakah kemudian memang anak-anak yang beranjak remaja ini mulai suka terhadap lawan jenisnya? Nanti kita akan membahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, gangguan perkembangan anak. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa mitos dan fakta yang berhubungan dengan anak-anak yang beranjak ke usia remaja. Dan untuk mengklarifikasi apakah itu mitos belaka atau beneran fakta nih, telah terhubung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Linawati MA, konselor anak dan remaja dari Klinik Perhati Pluit. Selamat pagi Miss Lina, apa kabar? Halo, selamat pagi. Baik, Oke, baik. baik ya Miss Linanya. Oke, Miss Lina, hari ini kita akan membahas nih beberapa mitos atau fakta yang berhubungan dengan usia anak-anak yang beranjak ke masa remaja seperti itu. Kita tahu bahwasanya kalau anak-anak kan notabene kalau kita sebagai orang tua taunya anak-anak tuh biasanya nurut gitu. Tapi kemudian ketika usia remaja mulai agak sedikit-sedikit bandel gitu ya. Nah, kita akan bahas nih yang pertama, perubahan hormon ubah perilaku Halo, anak. Nah, sorry, apakah tes, ini tes. ya, perubahan hormon ubah perilaku anak. Apakah kemudian memang dari anak-anak ke usia remaja perubahan hormon ini bisa merubah perilaku si anak ini sendiri, Miss Lina? Itu mitos atau fakta gitu? Iya. Itu fakta-fakta. Iya, betul. Iya, karena,
memasuki pra remaja itu hormon-hormon anak udah mulai, berubah, hormon pubertas, dan kaitannya pasti kalau hormon tuh ke emosi sih, ke Mmm, emosi. Jadi memang, remaja biasanya gampang terstimulus ya, gampang marah, gampang galau juga. Nah, memang kalau kita istilahnya tuh hormonnya lagi kayak masa turbulence begitu. mhm. Iya, betul betul, iya, Betul jadi ya, ada ada perubahan. seperti turbulensi kalau lagi di pesawat gitu ya, tergoncang Iya, gitu ya. iya, dan kalau mempengaruhi, emosi pastinya mempengaruhi perilaku sih, Mhm, oke mungkin dulu waktu SD gitu ya, masih nurut dibilangin, "Dek, gini Kak, gini," itu masih nurut gitu. Tapi kalau udah mulai masuk remaja, SMP gitu, agak susah dibilanginnya gitu ya. Oke, betul, ya, oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua nih, Miss Lina. Jelang remaja, anak kurang jaga kebersihan tubuh nih. Sering nih kalau kita eh, lewat gitu papasan atau kita lagi naik kendaraan umum gitu, naik busway Transjakarta gitu, kita sebelahan sama anak-anak remaja gitu. Itu body odor-nya itu kayak gimana gitu. Apakah memang itu ya wajar di usia remaja atau memang memang mereka memang tidak bisa jaga kebersihan tubuhnya? Oh ya, ya kalau faktanya memang remaja itu kan, mulai, hormonnya mulai berubah dan tadi ya, eee, pastinya keringatnya makin banyak. Nah, kalau keringatnya makin banyak, kalau ada nggak menjaga kesehatan kan pasti bau. Terus produksi minyak juga makin banyak, makanya memasuki pra remaja biasanya kan jerawatan, Mhm. begitu. Iya. Nah, kalau kelihatannya memang pra remaja ini jadi begitu, bau, keringetan, lepek, berminyak, begitu kan. Iya, tapi kalau menjaga kesehatan, biasanya itu tiap remaja beda-beda sih. Kalau masa-masa dulu waktu kecilnya dia bersih dirinya berhasil, disiplin bersih dirinya berhasil, biasanya memasuki pra remaja masih bersihan juga, heeh. Cuman faktanya memang begitu remaja, gampang bau, gampang keringetan, gampang berminyak, memang iya. Oke. Kita lanjut ke mitos fakta selanjutnya. Anak cowok itu lebih rasional, anak cewek lebih emosional. Nah, biasanya ini kita lihat apakah emosional itu selalu ada hubungannya dengan nangis gitu. Karena kita lihat anak cewek ini kan sering nangis, sering marah, sering ngambek. Selalu seperti itu atau tidak, Miss Lina? Sebenarnya lebih ke proses berpikirnya ya, Mhm, karena kalau, anak laki sama anak perempuan, itu memang kalau bahasa awamnya tuh secara kimia otaknya tuh berbeda. Nah, itu memang bukan dari perbedaannya bukan dari pas remaja aja, dari anak-anak juga udah mulai, struktur kimia otak anak-anak laki-laki sama perempuan berbeda tuh. Hal itu yang menentukan, kenapa anak laki-laki tuh lebih, menggunakan rasionya, anak perempuan lebih menggunakan emosinya, gitu. Contohnya gini, anak laki-laki kan dari anak-anak udah kelihatan dia akan lebih tertarik sama permainan yang bergerak, yang gerak tubuh, benda-benda, keingintahuan. Tapi kalau anak perempuan mainannya boneka, masak-masakan, yang emosi semua, pakai perasaan semua. Jadi memang secara secara kimia otaknya anak laki-laki sama anak perempuan berbeda. mhm. Terus ditambah pas memasuki remaja, wah ada hormon juga kan yang berpengaruh di situ. Hormonnya juga beda, iya. Oke, berarti memang dari pola pikir si anak itu sendiri ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya nih. Ini juga sering kita dengar nih, Miss Lina. Remaja memiliki emosi yang labil. Apakah memang setiap remaja ini selalu memiliki emosi yang labil dalam rangka mereka mencari jati diri seperti itu, Miss Lina? Kayaknya itu fakta deh. Soalnya tadi ya terkait, hormon yang lagi turbulence itu, Mhm. jadi pastinya mempengaruhi bagaimana cara mereka, berperilaku. Kemudian kedua, masa-masa itu kalau di life stage-nya kan mereka lagi mau mencari jati diri lah ya, menjadi individu. Di situ juga mulai anak-anak remaja mulai kayak bisa
memikirkan self awareness-nya, memikirkan dia mau jadi apa, memikirkan banyak hal sih. Jadi masanya galau tuh benar memang, masa-masanya galau. Oke, masa galau, masa labil seperti itu ya. Nah, Miss Lina ini juga kan selain konselor anak dan remaja juga parents coach kan seperti itu. Nah, Iya biasanya iya. sebagai as a parent coach gitu, apa sih yang harus dilakukan atau disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang menginjak masa remaja dan emosinya lagi labil gitu? Ya, nah ini, yang sering, parents lupa, itu memasuki para remaja tuh harusnya, ada perubahan pola, asuh. Mhm, Jadi kalau anak-anak tuh usia TK sampai SD boleh disiplin, memasuki pra remaja tuh udah harus ganti tuh, bukan disiplin lagi, mmm, kalau disiplin jadi berantem. mmm, Jadi, state-nya tuh, bukan disiplin tapi arahnya lebih ke coaching. Jadi orang tua harus bisa, mendengarkan, terus kalau mau bikin aturan, mau bikin disiplin itu win-win solution, diajak diskusi mhm, gitu. Jadi remaja juga belajar untuk bisa planning, bisa mengeluarkan ide, belajar untuk negosiasi, belajar problem solving juga, jadi bukan dari orang tuanya sih. Ya, mmm, itu sih yang selalu aku pesenin ke orang tua, kadang orang tua soalnya lupa anaknya udah pindah masanya ke iya, pra remaja, dia masih disiplin terus, pasti berantem tuh. oke. Waktu Apalagi kan mmm, emosinya ya, remaja gampang gampang itu, oke. gampang marah, Oke, waktu yang berkualitas antara orang tua dan anak-anak pra remaja ini juga penting nggak sih Miss Lina untuk menjaga bonding-nya? Penting sih, penting banget, cuman memang banyak kendala orang tua tuh kalau dulunya kecilnya mungkin jarang, me-manage waktu yang berkualitas, pas remaja kan anak-anak biasa makin jauh ya, mereka Mmm, akan lebih milih peers grupnya. Jadi perjuangan sih buat orang tua untuk bikin waktu yang berkualitas buat remaja harus tahu bahasa bahasa kasihnya apa, diajak makan, mhm, diajak, nonton, atau diajak, main olahraga bareng ya, heeh. Kalau oke, memasuki remaja masih bisalah, masih bisa mhm. seimbang. Berarti orang tua harus ekstra perhatian dan harus tahu bahasa kasihnya ya, harus tahu apakah, si Pendekatan anak-anak ini memiliki yang 5 bahasa kasih itu ya. Oke, kita iya lanjut ke betul, mitos fakta selanjutnya Miss Lina. Nah ya. ini, mulai tumbuh rasa suka kepada seseorang, Sorry, apakah selalu seperti nggak itu? kedengeran. Ya, selanjutnya mitos atau fakta nih Miss Lina, mulai Iya, tumbuh rasa suka kepada seseorang. suaranya putus-putus loh, Pak, sorry. Oke, kita ulang sekali lagi karena mungkin ada gangguan sinyal. Yang terakhir nih Miss Lina, mitos atau fakta, mulai tumbuh rasa suka kepada seseorang. Ya, itu fakta, Hmm. betul. Ya itu kayaknya secara, ini ya, naturalnya memang begitu sih. Tuhan sudah sudah kasih, suatu kayak sistem memang begitu kan memasuki pra remaja itu masa pubertas mulai hormon apa, hormon-hormon pubertas ada, sistem reproduksi anak-anak juga udah mulai muncul ya. Di situ sepertinya itu secara natur akan ada ketertarikan itu, supaya apa, nanti semakin dewasa kan anak-anak ya tadi, naturalnya memang dia bisa punya pasangan begitu, Mhm. Tapi kemudian kalau kita lihat kasus yang terjadi, nauzubillah gitu ya, semoga tidak terjadi pada anak-anak kita seperti itu, di usia remaja ketika mulai suka sama seseorang, itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menjaga anak-anaknya masih dalam koridor-koridor atau batasan-batasan yang masih it's okay gitu, masih bisa diterima gitu, Miss Lina? betul, iya betul sekali itu. Karena, ya tadi, pertama harus harus mengenal anak-anak dulu, kedua, yaitu saat anak memutuskan dia menjalin hubungan sama, lawan jenisnya, itu kan ada banyak faktor tuh, apa yang dia cari. Nah itu sih yang pentingnya. Hanya untuk cari perhatian, hanya gengsi, atau, dia menganggap itu bukan suatu kayak misalnya sorry ya ada anak-anak yang masih pra remaja kan mereka udah punya pacar terus melakukan hubungan yang, dalam ya. Jadi memang, harus mengerti banget remaja itu apa yang dibutuhkan, terus, kedua, ada orang-orang dekat yang bisa diajak,
diskusi lah sama mereka untuk mencurahkan isi hatinya dan segala segala yang dia rasakan. Kedua adalah, yang terakhir adalah norma-norma sih dalam keluarga itu sendiri. Batasan-batasannya, boundaries-nya ini harus dikenalin dari orang tua, boundaries-nya ini. Jadi, eee, rasa suka itu normal, Mhm. tapi kamu bagaimana 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 itu harus di apa ya, kayak dimasukin di dalam otak remaja itu dari mereka sebelum masuk remaja, Iya. iya, heeh, Oke. batasan-batasan dan norma itu ya. Oke, berarti ini tergantung pada bagaimana input yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan sekitar kepada si Iya, anak-anak ini sendiri sebagai sama bekal untuk hubungan orang tua, satu lagi yang paling mmm, penting. ya. Hubungan. Oke, sebagai bekal untuk para remaja dan remaja seperti itu ya. Baik, terima kasih Miss Linawati MA yang sudah bergabung bersama kami hari ini di Bincang Sehati membahas mitos fakta seputar anak-anak beranjak ke remaja seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan perkembangan anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, gangguan perkembangan anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Jo Edisi Suwanto SPAK, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dr. Edi, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, selamat pagi pemirsa sekalian. Iya, hari ini semangat sekali ini karena kebiasaan ketemu dengan anak-anak jadi semangat gitu ya dok Ya. ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas nih beberapa gangguan perkembangan anak seperti itu. Kita kan tahu mungkin apalagi di masa pandemi sekarang ini, kemudian ketika mungkin anak-anak ada butuh terapi untuk kemudian motoriknya, kognitifnya seperti itu banyak yang belum bisa atau masih takut. Padahal sebenarnya kalau protokol kesehatannya dilakukan ya insya Allah aman seperti itu dok ya. Nah kalau berbicara tentang anak itu sendiri, definisi anak di range usia berapa dan pembeda dengan remaja itu seperti apa sih dok? Ya, sebetulnya kalau dilihat sebenarnya range anak itu cukup luas dari Mhm. 0 sampai 18 tahun. Oke. Cuma memang kita bagi-bagi ya. Kalau di bawah 0 di bawah 1 tahun itu yang disebut bayi, kemudian 1 sampai 5 itu balita, balita, terus kemudian juga kita lihat juga 1 sampai 3 tahun kan juga batita, bawah Iya, 3 tahun, 3 tahun. ya. Terus kemudian nanti memasuki masa teens ya, jadi masa remaja Remaja. muda ya. Terus kemudian juga nanti kita lihat nanti ada sebetulnya udah ada mix ya antara keilmuan mendekati usia di atas lewat pubertas ya kan. Kalau kita lihat pubertas itu kan untuk anak laki-laki sekitar 9 sampai 14 tahun, terus kemudian perempuan itu sekitar 8 sampai 13 tahun. Sesudah itu kan udah remaja yang sudah cukup usianya ya, itu juga itu butuh bukan hanya dokter anak sebetulnya, tapi juga butuh psikolog, psikiater, atau juga penyakit dalam dan berbagai macam multidisiplin lain itu kegiatan seperti itu. Oke, berarti di fase antara anak dan remaja ada satu apa ya border, ada satu Ya. titik di mana harus melibatkan lebih banyak pihak ya dok ya? Betul, betul, betul. Oh, Ya, karena memang kebutuhannya beda atau seperti betul. apa? Karena tapi ya juga tergantung. Kalau itu Ikatan Dokter Anak Indonesia 0 sampai 18. Tapi beberapa rumah sakit juga menetapkan 0 sampai 14, oke, diambil dokter anak. Di atas itu diambil oleh dokter penyakit dalam dan sebagainya. Tapi sebetulnya range sebetulnya boleh dokter anak melakukan perawatan, diskusi, komunikasi atau pemeriksaan pada umur 0 sampai 18 tahun. Intinya tergantung kebutuhan si anak itu sendiri mungkin ya dok ya. Ya, Oke. betul. Tapi kalau berbicara tentang anak, kebutuhan dasar anak itu apa saja sih dok? Ya, sebetulnya kebutuhan dasar anak tentunya secara umum adalah tumbuh dan kembang ya kalau gitu. Jadi pertama pertumbuhan itu lebih ke arah besar. Jadi besar dalam artian seperti berat badan, tinggi badan ya. Jadi selnya yang besar, terus kemudian lingkar kepala, lingkar lengan atas itu kita perhatikan tumbuh jadinya. Nah, jadi kalau masalah perkembangan adalah masalah fungsi. Bagaimana yang kita lihat biasanya kalau perkembangan tuh kita lihat ada beberapa ranah yang kita perhatikan. Jadi terutama perkembangan dalam hal motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus, kemudian ranah perkembangan
bahasa, kognitif dan bicara, dan ranah perkembangan sosial gitu ya, berhubungan dengan teman-teman, berinteraksi dengan teman-teman lain di sekitarnya. Gitu. Oke, mungkin untuk orang tua yang baru, baru saja melahirkan, punya anak pertama, sudah beranjak ke remaja, mereka butuh edukasi lah gitu. Mungkin bisa dijelaskan untuk kebutuhan yang motorik tadi, kemudian yang halusnya, yang kasarnya itu seperti apa sih? Iya, jadi prinsipnya sebetulnya kalau memang yang pertama kali yang jelas kalau perkembangan pada saat awal-awal itu perkembangan kita kalau lihat dari sisi perkembangan ya, dibedakan dengan pertumbuhan. Itu kalau motorik kita lihat tuh motorik kasarnya terutama yang lebih muncul ya, walaupun di situ juga kombinasi dengan motorik halus juga sangat pasti ada ya di tahun pertama. Tahun kedua adalah bagaimana kecepatan, fungsi, koordinasi, keseimbangan dan sebagainya itu lebih berperan berkembang pada saat itu. Dan baru tahun ketiga gerakan-gerakan yang sifatnya lebih kompleks ya, baik dia koordinasi untuk berjalan, berlari, bergerak segala sesuatu itu udah bisa dilakukan sesudah umur-umur itu ya. Jadi bagaimana berpikir, berinteraksi dengan orang lain itu kan berbicara yang baik juga di depan orang lain dengan orang tua juga itu sangat penting. Itu dari sisi perkembangan ini ya, perkembangan motoriknya ya, motorik dan selanjutnya juga dikombinasi dengan perkembangan yang lain tadi. Nah terus kemudian kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan tentunya kita lihat satu-satu tuh. Biasanya yang paling penting tentunya berat badan ya. Nah, berat badan kalau berat badan itu ada patokan-patokannya. Ya, di usia berapa? Di usia berapa? Berat badannya idealnya berapa gitu ya? Iya, idealnya berapa. Sedangkan tinggi badan itu menggambarkan bukan hanya yang sesaat, tapi perkembangan yang jangka panjang. Jangka panjang kalau kita lihat kan, kalau berat badan mungkin bisa berubah. Bulan depan, apalagi bayi-bayi kecil ya, itu bisa berubah. Nah, kalau anak pun juga selalu berkembang. Tapi kalau tinggi badan itu menggambarkan yang pola yang lebih panjang, status nutrisi yang lebih panjang, sehingga ini menggambarkan sebetulnya apa yang diberikan oleh orang tua itu tergambar di situ. Oke. Terus kemudian kalau lingkar kepala itu penting sekali dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kita lihat itu penting ya kepala. Kalau kita lihat 1000 hari kehidupan, mungkin Mas Raden sering dengar ya. Jadi pada awal lahir 9 bulan pertama, kemudian 2 tahun pertama. Itu lingkar kepala luar biasa sekali. Lahir mungkin sekitar 35 cm. Tapi 21 bulan udah 50 cm. Itu besar sekali kan perbedaannya. Nah, pada umur yang lebih dewasa cuma 55. Bedanya cuma 5. Jadi kan nggak mungkin kepala kita tambah besar kan gitu. Iya, sama. Ada mentoknya gitu. Iya, ada mentoknya. Jadi 21 bulan itu udah hampir besar, udah mentok gitu ya. Terus kemudian beratnya otak. Beratnya masa otak juga berkembang luar biasa pada 2 tahun pertama tuh. Jadi kurang lebih sekitar 10% dari berat badan. Nah, di atas 2 tahun itu mungkin sekitar 6%. Nah, kalau dewasa udah mungkin sekitar 2% dari masa otak. Nggak mungkin otak juga besar sekali. Sesuaikan berat badan ya. Ya mungkin masa ke depan nanti kalau orang udah kebanyakan duduk film-film kita bilang wah kayak manusia luar angkasa lebih besar otak. Alien ya. Oke. Tapi ada yang menarik nih dok, yang terkait dengan tumbuh, dengan tinggi badan ya. Ini kan sering kita lihat. Saya juga nggak ngerti itu mitos atau fakta seperti itu. Itu sebenarnya mentok untuk bisa meninggikan badan itu di usia berapa sih dok? Untuk kemudian kan katanya ada orang bilang usia 20 udah mentok nggak bisa ninggiin badan lagi gitu. Apakah memang bisa ditreat? Tadi kan ada berbicara tentang asupan juga gitu kan, bagaimana mentreat si anak ini dari kecil seperti itu. Bisa sebenarnya bisa diupayakan nggak sih untuk bisa memiliki tinggi badan yang lebih tinggi, atau ya udah based on genetics gitu. Kalau orang tuanya nggak begitu tinggi ya anaknya akan seperti itu, atau gimana itu? Ya, prinsipnya kalau mengenai nutrisi atau katakanlah hasilnya kan berat badan atau tinggi badan. Katakanlah tinggi badan yang saya katakan status untuk yang jangka panjang ya. Itu kalau kita lihat sebetulnya penting tuh ya, tadi mengenai nutrisi itu bisa. Jadi kalau selain nutrisi lah satu ya, kita lihat dalam kehidupan itu ada 4. Jadi ada teori Bloom namanya. 1 tadi dikatakan Mas Raden soal genetics. Ya. Genetics itu penting sekali. Kalau orang tuanya dua-duanya pendek, kemungkinan tingginya juga sulit. Tapi kita juga lihat kakek neneknya dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah faktor dari pelayanan kesehatan dalam memberikan masukan ya, dalam memberikan pendidikan pelajaran mengenai kesehatan dan sebagainya. Kemudian pelaku behavior dari orang tuanya dalam waktu kecil ya, sudah memberikan stimulasi sejak awal dengan nutrisi yang baik ya. Terus kemudian berkembang sesudah itu. Nah, terus kemudian satu lagi lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi
Kalau kita lihat kan dulu orang-orang Jepang pada saat waktu lama juga dulu pendek-pendek awalnya. Tapi dengan berbagai 4 faktor tersebut, bukan faktor genetik tentunya akan kan itu peran yang paling dasar. Yang lain makin besar tuh ininya. 1, genetik paling bawah mungkin hanya 1 poin. Katakanlah kalau kita bisa bilang poin, 2 mengenai 25% aja ya. Iya. 75%-nya Terus ya. pelayanan kesehatan dan sebagainya itu pendidikan kesehatan penting itu ada poin 2 poin. 3 poinnya itu tadi mengenai behaviornya, perilakunya, kemudian lingkungan. Jadi sebetulnya masih bisa berubah sebetulnya tinggi badan dan sebagainya itu bisa berubah. Jadi bisa di ini. Oke. Tapi kalau kita berbicara kan sebagai orang awam nih, saya sebagai orang awam dan juga orang tua yang lain sebagai orang awam, ketika kita berbicara tentang tumbuh kembang anak itu cuma paling mentoknya itu di asupan, di makanan seperti itu. Tapi sebenarnya apakah hanya berbatas di makanan saja gitu atau sebenarnya ada titik-titik lain, faktor X yang lain yang bisa untuk tumbuh kembang si anak ini, Dok? Iya, ada yang disebut masa pubertas. Jadi itu yang sangat membedakan sekali. Pada saat awal kita lihat pertumbuhan anak laki-laki gitu kan dengan perempuan itu kadang-kadang berbeda. Pada masa pubertas, bukan hanya nutrisi tentunya, itu pubertas sangat berbeda sekali. Begitu pada saat awal perempuan itu maju lebih dulu, berkembang lebih dahulu, laki-laki kelihatannya kok masih biasa-biasa. Tapi kemudian berikutnya dia menjadi menyusul kecepatannya, bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Itu faktor dari itu macam-macam sekali. Jadi faktor hormonal sangat penting sekali. Nah, bagaimana pola hidup, style gaya hidup juga sangat menentukan. Hormon pertumbuhan itu contohnya dipengaruhi gaya hidup juga. Jadi contohnya akan lebih banyak muncul pada pada jam-jam tertentu. Jadi jam 9 malam misalkan itu jam 21. Kalau dia tidurnya lebih baik ya dalam mengatur pola tidurnya dan sebagainya, jam 9 udah waktunya istirahat ya, terus kemudian tidak mengerjakan sesuatu yang lebih lagi, tapi diatur jamnya lebih maju, terutama untuk perkembangan anak ya. Kalau orang dewasa kan kadang-kadang bisa ada begadang dan sebagainya, tapi itu kan sudah melalui fase yang lewat. Jadi nah itu harus penting sekali tuh. Jadi bukan hanya tadi dikatakan nutrisi, tapi juga di fase-fase pubertasnya ada hormon-hormon juga berpengaruh di situ. Kemudian yang ketiga juga tadi gaya hidup juga kita nih, itu juga berpengaruh ya. Nah, gaya hidup juga tambah lagi, misalkan kita melakukan satu olahraga yang baik dan sebagainya kan penting itu. Itu akan membedakan orang yang terlatih dan tidak terlatih akan berbeda. Ya itu semua akan dicapai dengan suatu latihan yang baik. Nah itu latihan itu akan bisa menjadi habit kalau memang ada motor penggeraknya dan itu adalah orang tua seperti itu ya. Oke Dok, nanti kita akan membahas lagi tentang gangguan perkembangan anak. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, gangguan perkembangan anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Joe Edi Siswanto, SPAK, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta. Kembali lagi ke Dr. Edi. Dok, kalau kita berbicara tentang gangguan perkembangan anak, tadi kan kita sudah membahas nih beberapa indikator dari tumbuh dan kembang si anak. Tapi kalau berbicara gangguan apa saja yang mungkin bisa muncul selama perkembangan anak itu sendiri? Ya, ini kalau kita bicara perkembangannya. Tapi saya mungkin dahulu dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu juga ada patokan-patokannya. Jadi contohnya kalau dilihat dari berat badan lahir ya. Berat badan lahir misalkan 3 kilo. Nah dia patokannya nanti per bulannya harus naik berapa? Ada patokannya misalkan pada 0 sampai 3 bulan pertama itu sekitar 750 sampai 1000. Terus kemudian naik 3 bulan berikutnya 500 sampai 750. Berikutnya lagi 250 sampai 500. 1 tahun kira-kira 3 kali berat badan lahir, 2 tahun 4 kali berat badan lahir. Itu ada patokan-patokannya. Terus kemudian panjang badan juga begitu. Panjang badan waktu lahir kurang lebih
kurang lebihnya sekitar 47 sampai 50. Nah itu akan menentukan tuh, kelihatan tuh kalau anaknya sedikit bisa sampai 52, oh itu panjang tuh, genetiknya udah panjang, potensinya Oke, artinya. potensi. Nah itu juga ada patokannya, misalkan nanti 1,5 kali berat badan pada umur 1 tahun dia harus seperti itu. Jadi ada patokan-patokan khususnya. Nah begitu pula juga dengan lingkar kepala. Jadi tadi yang saya sampaikan pada saat awal itu ada patokannya. Jadi nggak mungkin anak tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu besar. Nah kalau mengenai perkembangan itu yang tadi disampaikan, ada beberapa ranah yang harus kita evaluasi. Secara umum sebetulnya tadi yang motoriknya, yang motorik yang dibedakan motorik kasar dan motorik halus. Terus kemudian tadi saya ulang lagi mengenai perkembangan bicara, termasuk kognitif, bahasa juga ada di sini. Nah, terus kemudian berikutnya lagi adalah ini perkembangan sosial, ya sosial, bagaimana interaksi dengan lingkungan. Nah, ini sebetulnya ada patokan-patokannya, ya namanya red flags. Jadi satu tanda yang harus katakanlah bisa dikatakan tanda bahaya atau tanda yang pasti yang harus jadi patokan border tadi, katakanlah borderline yang harus sebetulnya dicapai oleh anak tersebut untuk pada usia tersebut. Nah, tapi memang harus hati-hati seperti pada awal tadi prolog dari Mas Raden, itu berbeda-beda setiap anak. Range-nya itu panjang. Ya misalkan contoh berjalan itu kan pada orang katakan bisa mulai pada usia 10 bulan, tapi bisa juga sampai 18 bulan. Kan panjang sekali. Orang belum tentu bilang katakan, wah ini berarti terlambat, tidak gitu loh. Nah, kalau pada satu ranah itu terlambat, kita hanya katakan itu ada satu keterlambatan. Nah, tapi kalau sudah dua, itu udah gangguan namanya global developmental delay. Jadi udah terganggu jadi gitu. Itu dua. Oke, ada delaynya seperti itu. Nah, ini mungkin yang sering kita dengar di masyarakat nih, Dok. Ada yang anaknya lebih cepat jalan tapi ngomongnya kurang, ada yang ngomongnya cepat tapi jalannya kurang. Itu dari sisi mana kita bisa melihatnya itu? Ya itu juga saya katakan tadi kan bervariasi. Jadi setiap anak tidak bisa dinilai dulu. Jadi nggak bisa hanya kita patokan seperti itu. Memang perkembangan anak sangat ya ada dua. Jadi kalau kita lihat keterlambatan atau gangguan. Nah itu sangat keterlambatan masih aman lah ya. Iya, keterlambatan itu hanya faktor mestinya dia harus sudah capek, dia belum bisa. Nah sekarang kita lihat ada defisit nggak neurologis. Nah, defisit neurologis artinya ada gangguan persarafan yang mestinya harus bisa dicapai, tapi karena ada misalkan ada defisit waktu pas terjadinya waktu kecil, dia mungkin prematur kecil sekali, mungkin dia mengalami kesakitan kekurangan oksigen pada saat kecil, jadi ada dampak jejas itu loh. Nah kemudian kita lihat ada background yang dasar penyakit yang mendasari. Kalau enggak ada, oke ini masuk keterlambatan. Tapi kalau misalkan ada, nah itu dia mungkin masuk gangguan. Jadi ada dasar-dasar metabolik, ada dasar-dasar gangguan organ. Nah itu termasuk gangguan. Nah yang ketiga, kalau kita terapi, kalau dia terapi memberikan hasil baik, nah itu kita katakan keterlambatan biasanya. Tapi kalau hasilnya butuh, udah kita terapi, udah kita datang lagi, udah diintervensi ulang, kita kasih nasihat, kita kasih latihan lagi dengan berbagai macam okupasi terapi, fisioterapi dan sebagainya, kok nggak maju-maju ya? Mungkin itu gangguan tuh. Jadi itu, ya itu beda-bedanya. Jadi banyak variatif sekali yang harus kita cari untuk tadi menjawab pertanyaan kenapa yang satu ini terlambat lebih dulu, yang satu maju lebih dulu. Tapi itu tadi sebetulnya tidak jadi patokan, gitu loh. Oke. Faktor yang menyebabkan tadi kalau keterlambatan itu sendiri, ada faktor eksternal atau internal anak itu sendiri nggak sih, Dok? Mulai dari mungkin asupan gizinya atau background dari si ibunya atau orang tuanya yang mungkin punya penyakit penyerta atau apa, itu ada nggak dampak ke keterlambatan itu sendiri? Ya tentunya ada ya. Jadi kalau pertama ya tentunya ada, kalau kita lihat dari sisi faktor, ada faktor bayi, ada faktor ibu tentunya ya. Terus kemudian faktor organnya sendiri sih yang mau melahirkan nih, uterusnya dan sebagainya, ini rahimnya nih. Jadi ini masing-masing berbeda ya. Terus kalau kita lihat dari sisi yang lain, kalau kita lihat tadi saya katakan genetik itu sangat berperan sekali ya. Kemudian genetik tadi kan kesehatan, kalau kita lihat tadi yang kita bagi tadi itu faktor ibu, faktor bayi, faktor rahimnya sendiri ya. Nah kemudian behavior, bagaimana si ibunya mulai melakukan stimulasi sejak awal. Waktu di dalam perut, diajak bicara, dielus-elus, papa ayo coba cium nih, ajak bicara. Itu selalu behavior yang sudah dipertahankan sejak awal ya. Jadi kita harus satu, melakukan semacam deteksi dini.
kemudian kita melakukan deteksi, kemudian kita dapat kita kalau udah tahu masalahnya, kita lakukan stimulasi. Nah, stimulasi sejak awal, kemudian intervensi bisa kita lakukan. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan sekarang pandemi nih dok ya, kita kan tahu bahwasanya anak-anak belum sekolah nih, udah berapa bulan dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, udah nggak terasa udah hampir setengah tahun ya dok ya, gitu. Nah, mau nggak sekolah, nah ini sebenarnya ada dua kasus nih mungkin yang bisa kita lihat malnutrisi gitu kan, antara yang kurang atau yang berlebih gitu kan. Nah ini apakah ini bisa menjadi faktor juga pandemi ini ketika mereka harus stay at home, study from home, itu juga bisa menjadi pemicunya? Ya, itu bisa sekali. Jadi ini memang problem pandemi ini problem besar sekali ya. Apa tuh yang dikatakan tadi ya? Apa tadi? Malnutrisi ya, yang malnutrisi. Kurang dan jadi, lebih gitu. Orang berkonotasi malnutrisi itu selalu kurang. Ya, kurang itu ada kurang karbohidrat, ya kan, namanya ada kurang protein dan lemak ya. Nah, itu dan faktor-faktor lainnya, vitamin, mineral, air dan sebagainya. Ini kadang-kadang yang kita bilang kurang ya. Dan itu gizi buruk, kemudian stunting, apalagi sekarang jadi problem besar sekali ya. Betul. Terus kemudian yang yang itu masalah yang tadi ya, masalah yang malnutrisi ya. Nah, kadang-kadang juga terjadi bisa juga berlebih. Kenapa bisa terjadi seperti aktivitas di luar kurang? Nah, banyak diem, makan, udah gitu. banyak lari sambil main gadget, makan, itu luar biasa tuh. Jadi pola hidup bisa berubah sekali, ya, kurang sinar matahari, kurang bergerak keluar, jadi malas, ya, asumsinya jadi makan saja. Betul. Ya, luar biasa sekali nih pandemi. Satu, untuk anak-anak ada krisis apa? Ada krisis untuk kemiskinan dari sisi keluarga. Dari sisi financial problem itu ya. Kemudian krisis gizi tadi, yang tadi kita bicara tadi dikatakan krisis gizi. Dan yang ketiga adalah krisis pembelajaran. Jadi ini problem yang sangat luar biasa. Mungkin yang butuh terapi ke depannya mungkin ada satu, ya katakanlah pembelajaran yang betul loss di situ. Ya, karena problem pembelajaran itu kan macam-macam dari sisi untuk kemajuan kognitifnya, kepandaiannya, yang dipengaruhi tadi satu gizinya. Yang jelas tadi bisa berlebih atau berkurang. Yang kedua, yang ketiga tadi krisis kemiskinan. Nah itu. Iya, jadi itu besar. Data Bappenas dikatakan kemungkinan terjadinya peningkatan angka kemiskinan bisa sampai 55%. Itu luar biasa sekali. Dan itu bisa akan menimbulkan dampak pada keluarga-keluarga ya. Golongan menengah yang kemungkinan jatuh, yang empat-empatan kemungkinan terjadinya turun, itu mungkin sekitar 27% dari 55% itu. Dikatakan seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali, mungkin kita akan terjadi satu kehilangan generasi kalau kita tidak melakukan treatment dengan baik. Apa yang harus kita lakukan? Pemerintah harus berpikir nih, jangan sampai generasi anak masa di depan itu terjadi sesuatu ya kemampuan yang beda ya, sebagai pengambil alih tongkat generasi di masa yang akan datang, kemampuannya berbeda dengan anak-anak yang sebelumnya tidak terkena pandemi. Itu ya. Ini kan dampaknya sangat luar biasa, masif nih dok. Nah, apakah kemudian yang terjadi pada masa anak-anak sekarang nih, masa pandemi, tadi seperti dokter bilang masalah krisis keuangan seperti itu, pasti kan ada berdampak khususnya untuk yang menengah ke bawah seperti itu. Apakah nanti apa yang terjadi dengan anak-anak ini bisa pengaruh ke kesehatan fisik dan mentalnya juga? Dan apakah nanti ketika anak-anak ini bertumbuh ke remaja seperti itu, ini akan masih terbawa atau tidak sih dok? Ya kan semuanya kan problem itu kan proses itu rangkaian ya, rangkaian apa yang terjadi pada sekarang berdampak pada masa yang akan datang. Contohnya tadi 1000 hari kehidupan. Tentunya apa yang terjadi pada saat di dalam kandungan itu sangat berperan pada model awal-awal tahun pertama sampai 5 tahun yang akan datang. Kalau biasa nutrisinya sedikit dikasih banyak pun juga salah. Nah, kemudian sekarang kalau dia udah terlalu kadang-kadang ya, misalkan ada bayi prematur kecil ya, atau kurang gizi cukup tapi kurang dia. Jadi ya, namanya pertumbuhan janin terhambat, kemudian keluar. Kemudian merasa, oh aku berdosa nih orang tuanya. Kok kurang nih anakku kecil, kasih makan banyak-banyak. Nah, itu ada namanya teori Baxter. Jadi ada satu masalah di sekarang ini nih, itu menimbulkan gangguan 100 tahun yang akan datang itu terjadi. Jadi dampak terjadinya kemungkinan misalkan kalau tadi kelebihan karena faktor rasa bersalah itu contohnya tadi. Saya hanya contoh nih ya. Jadi gangguan nutrisi, ibunya merasa bersalah, orang tua yang merasa wah difulkan, tiba-tiba naik langsung loncat.
Nah itu dampak ada terjadi penyakit degenerasi yang degeneratif ya? degeneratif yang akan datang. Ada diabetes, ada apa macam-macam tuh bisa terjadi. Ada cancer atau apa tuh bisa terjadi di masa yang akan datang, terlalu banyak tuh jantung kalau terjadi gangguan seperti itu. Itu bisa terjadi. Itu ada teori Baxter itu dicontohkan di negara-negara luar di Eropa, terjadinya gangguan itu pernah terjadi pada salah satu negara. Itu suatu yang menjadi kita harus waspadai itu. Berarti memang asupan itu harus konsisten dan sustain, tidak boleh dirapel ya? Iya, tidak boleh dirapel. Itu penting sekali. Oke dok, ini nanti kita akan membahas di segmen selanjutnya yang menjadi ada kaitannya dengan asupan, bagaimana kemudian tips agar anak ini mau makan sehat dan lahap seperti itu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati. Dai TV kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, gangguan perkembangan anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati Dai TV. Masih bersama kita semuanya Dr. Jo Edi Siswanto SPAK, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas nih beberapa tips supaya anak ini mau makan sehat dan juga lahap seperti itu ya, karena ini juga faktor penting asupan dalam tumbuh dan kembang ya. Oke, kita lihat yang pertama dok. Orang tua sebagai contoh. Nah ini biasanya, Dek kamu makan yang sehat tapi orang tuanya makan junk food. Nggak jadi role model dong dok, gimana ini dok? Ya, memang bagaimanapun sekarang ini pendidik paling utama adalah orang tua. Betul. Baru pendidik berikutnya sebetulnya adalah guru. Memang tapi dalam tenggang waktu sebelum pandemi, porsi guru besar sekali ya sebagai contoh. Nah mau nggak mau sekarang memang orang tua betul-betul kembali lagi lah ke basicnya, bahwa memang dia harus menjadi contoh dalam keluarga ya, dalam hal makan. Tapi memang pola makan itu memang sebetulnya harus dimulai pada saat kecil. Jadi ada tahapan-tahapan makan itu harus dilalui dengan baik ya. Dari mulai ASI eksklusif, terus kemudian nanti dia harus bubur susu, bubur tim saring halus, tim saring kasar, lunak, dan akhirnya nasi, itu harus dipenuhi. Nah kadang-kadang kalau tidak dipenuhi dalam hal itu, gradasinya, perubahan-perubahannya, itu akan menjadi jelek di masa yang akan datang. Jadi anaknya kemampuan makannya dan sebagainya itu sangat terganggu. Nah sebetulnya memang betul orang tua bisa membantu pada saat kalau sudah terjadi gangguan seperti itu pun, ataupun tidak terjadi gangguan, nah orang tua membantu nih sebagai model untuk dia bisa memberi makan yang memberi contoh yang baik ya di dalam porsi makannya ya. Mungkin harus ada nih makanan 4 sehat 5 sempurna. Bagaimana karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air ada dalam komponen itu, dan bagaimana cara penyajiannya. Nah itu juga mungkin ini ada kaitannya dengan tips yang kedua, yaitu adalah menu yang variatif. Nah biar Anda juga nggak bosan gitu kali ya dok ya. Betul. Ya menu itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya tidak harus mahal ya, tapi tadi memenuhi 4 kriteria tadi itu kita bisa berusaha untuk tiap hari berpikir dan berubah tentunya. Kadang-kadang mungkin dengan rasa yang sama misalkan ya, karbohidrat kita bisa banyak pilihannya, bisa mulai dari beras yang sebetulnya makanan orang Indonesia, itu bisa kita ganti yang lain misalkan dengan gandum atau dengan spaghetti atau dengan mie dan sebagainya, itu bisa berubah, kentang dan sebagainya. Nah cara penyajiannya tiap hari bisa dilakukan berubah. Katakanlah misalkan kentang, hari ini kentangnya direbus, hari ini kentangnya digoreng, hari ini dengan variasi lain. Itu baru dari sisi rasa dan bentuk. Kemudian kita harus menyajikannya dalam posisi sangat menarik, misalkan untuk bayi-bayi kecil, untuk anak itu beda-beda penyajiannya. Tentunya akan memberikan manfaat yang baik sekali buat kita, untuk si anak itu tertarik untuk makan. Nah tertarik untuk makan mungkin bisa dimulai dari tips yang selanjutnya nih dok, anak ikut memilih menu. Iya, jadi penting juga tuh, kadang-kadang mungkin bisa juga banyak untuk memilih menu. Satu, memang kita punya satu buku, katakanlah diajak untuk berdiskusi, anak makin besar bisa diajak berdiskusi, Dek besok kita makan apa ya, itu bisa kita, nanti bisa kita adik dengan mama masak sama-sama di dapur bersama, kita mungkin kalau papa hari Minggu boleh, nanti kita sama-sama ikut memilih menu bisa.
mungkin kita ajak dia juga nonton TV yang berhubungan dengan apa, contoh-contoh tips memasak dan sebagainya kan banyak Edukasi sekarang. ya. Banyak itu sekali, itu edukasi itu penting sekali. Mhm. Itu bisa dicontohkan dalam hal memilih menu. Jadi tapi tentunya kita harus lihat bahwa menu itu bukan hanya menu yang dia ingin saja, tapi pendampingnya tentu kita harus memberikan masukan yang baik. Oke, siap. Ya. Dan selanjutnya setelah ikut, kita harus perhatikan porsi makan anak yang Ya. secukupnya supaya nggak Ya. kebanyakan ya. Ini kayak udah bosen jadi kayak udah agak trauma makan yang banyak gitu. Ya, ya porsi makan tentu diperhatikan. Tadi saya katakanlah masalah pertama, satu, malnutrisi, nggak boleh kurang, nggak boleh boleh juga lebih. kebanyakan juga, tapi itu juga diperhatikannya, jangan kebanyakan nasinya. Dan yang penting untuk kebutuhan otak, protein itu lemak, proteinnya harus cukup ya. Yang kadang-kadang kan kita porsi asal kenyang, wah itu nggak boleh. Jadi cuma hanya nasi saja atau karbohidratnya saja itu jadi masalah problem di masa yang akan datang. Jadi porsi makan memang betul-betul sangat harus diperhatikan. Oke, kita lihat yang terakhir. Suasana makan yang menyenangkan. Nah, ini biasanya kalau di kota agak susah orang tua untuk bisa quality time sekedar makan malam gitu. Ini juga penting ya, Dok? Iya. Tapi ada untungnya sekarang dengan masa pandemi. Di rumah terus. Iya, jadi memang harusnya memang seperti itu. Suasana yang menyenangkan sangat penting sekali buat kita untuk bisa yang tadinya anak tidak suka, lihat orang tuanya, mencontoh, nggak suka sayur, ternyata dia lebih baik. Jadi suasana itu penting sekali. Makanan bersama itu sangat penting sekali. Dan di situ kita bisa berbagi, berkomunikasi, menasehati dengan apalagi bincang-bincang sesudah makan dan sebagainya, tata cara makan itu juga akan mempengaruhi ini orang dari kalangan mana nih lebih terpelajar atau tidak. Itu kan kita harus didik. Kita nggak boleh anak kita jadi selalu makan dengan tangan ya, itu pecel boleh makan tangan. Tapi yang lain itu juga itu penting sekali. Jadi harus ada behavior juga harus ada behaviornya juga. Kan kita mendidik anak-anak kita juga untuk lebih maju dari kita. Nah, gitu. itu poinnya. Anak-anak harus lebih maju dari kita seperti itu. Itu menjadi poin penting bagaimana kemudian anak kita bisa lebih sehat dan sukses ke depannya. Baik, terima kasih Dr. Edi sudah hadir di Bincang Sehati hari ini. Sangat informatif sekali. Semoga sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan juga anak-anak. Dan pokoknya sehat-sehat terus deh. Ya, terima kasih Dr. Edi. Terima kasih pemirsa. Baik pemirsa, bila Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Radha Medres pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.